supaya semangat dulu Bu Lina, kita pekikan. Salam Tarakanita, yuk. Yuk. Salam Tarakanita. Oke, anak-anak sudah siap belajar ya. Ini kita mau masuk ke subtema 3. Besok Selasa kamu ulangan. Oh, subtema 4, maaf ya, sudah subtema 4, betul. Baik, kalau sudah siap, tolong dikontrol mikrofonnya, dimatikan dulu anak-anak. Oke. Mikrofonnya dimatikan dulu supaya tidak bocor suaranya yang di belakang. Baik, sudah semua hebat. Oke, monggo Bu Lina. Oh ya, terima kasih Bu Linda. Anak-anak kita sudah masuk ke subtema 4 ya. Kemarin kita sudah belajar subtema 3. Besok pagi kita akan penilaian harian subtema 3. Nanti anak-anak bisa belajar terlebih dahulu. Kita akan masuk ke subtema 4. Benar. Apakah di layar sudah terlihat e-booknya anak-anak? Belum, sedikit lagi. Oh, ya. Belum. Oke, sudah apakah sudah? Udah. Baik. Anak-anak kita kemarin ya. Sebentar. Nah, kita akan hari ini belajar pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar subtema 3, sekarang subtema 4 yaitu bermain di tempat wisata. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran pertama. Ini. Coba anak-anak, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Yang Bunda tunjukkan ini? Ya, ingat ya. Nah, kita akan membuat deskripsi tentang gambar ini. Yang pertama, nama benda yaitu sepatu. Ya, nomor 2. Termasuk benda yang ketiga, warnanya. Yang keempat, kegunaan sebagai alas kaki saat sekolah. Ya. Nomor 5, keterangan tambahannya biasanya digunakan bersamaan dengan kaos kaki. Nah, ini adalah data tentang sepatu. Nah, kemudian kita akan melihat gambar selanjutnya. Yang pertama, nama bendanya apa anak-anak ini? Buku, betul. Buku. Buku termasuk benda apa? Termasuk benda padat. Lalu warnanya apa ini? Kegunaannya untuk apa? Untuk mencatat. Ya, lalu keterangan tambahannya apa anak-anak? Biasanya digunakan bersamaan dengan apa kalau buku itu? Ya, benar sekali. Yang kedua ini apa ini?
Minyak goreng. Bukan minyak saja, tapi minyak goreng itu anak-anak. Minyak ada banyak. Bendanya minyak goreng. Minyak goreng termasuk benda apa? Benda. Lalu warnanya apa? Warnanya kuning ya ini. Terus warnanya seperti apa? Menggoreng. Ayam menggoreng. Dan sebagainya. Lalu keterangan tambahannya biasanya digunakan bersamaan dengan apa kalau minyak itu? Wajan, betul. Teflon juga boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, nama bendanya apa ini? Balon, ya. Balon. Warnanya apa anak-anak itu warnanya? Merah, biru, kuning. Biru dan kuning. Nah, kemudian kegunaannya untuk apa? Benda apa dulu? Termasuk Oh iya, benda apa? termasuk benda apa? Nah, Benda gas. gas. Ya. Terus kegunaannya sebagai apa ini anak-anak? Ya. Keterangan tambahannya. Keterangan tambahannya biasanya digunakan bersamaan dengan apa ini? Bersamaan dengan Pak. Penggunaan bersamaan dengan tali ya. Biasanya balon itu kan ada talinya tuh di bawah. Ya, ada Ada talinya. talinya. Supaya bisa dipegang. Iya, bisa dipegang. Benar sekali, Bu. Apakah sudah jelas anak-anak tentang data dari gambar ini tadi? Ya, kemarin juga sudah menyebutkan nama benda dan kegunaannya. Tentu kalian sudah mengetahui ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, kita akan belajar perkalian. Nah, dalam bentuk soal cerita. Nah, ada satu contoh, perhatikan ya anak-anak, silakan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Suaranya bisa dimatikan. Nah, berikut ini adalah soal cerita matematika. Soal cerita biasanya adalah masalah yang sering kita jumpai sehari-hari. Yuk kita amati bagaimana menyelesaikan soal cerita tersebut. Contohnya begini anak-anak. Sore ini di rumah Elmi akan diadakan arisan. Ibu sudah menyiapkan kue untuk dihidangkan pada saat acara tersebut. Kue itu ditata pada 10 piring. Setiap piring berisi 8 kue. Berapakah jumlah seluruh kue tersebut? Nah, cara mengerjakannya ditambah, dikali atau dibagi anak-anak? Kali. Nah, jawabnya. Ya, tadi kue ada 10 piring, berarti 10 dikali 8. Ada 8. Jadi hasilnya 80. Nah, nanti kalau kalian masih belum hafal bisa ditulis di sini menggunakan penjumlahan berulang ya, nanti bisa ditulis. Jadi, seluruh kue tersebut adalah 80 kue. Jadi, mengerjakannya seperti ini, menggunakan KMKJ-nya ya. Nah, masih ingat KM-nya yang ini? Ini adalah KM.
J-nya yang dikali yang ini. Jadi seluruh kue tersebut adalah 80 kue. Jelas anak-anak dengan contoh berikut yang tadi? Sudah jelas? Jelas. Coba Jelas. sekarang Jelas. coba nomor 1. Coba. Nomor 1. Ini ada satu contoh. Bu Lina akan memberi contoh 1 ya. Nanti kalian bisa mengerjakan 1 sampai 5. Nih. Dimas memiliki 7 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 9 butir kelereng. Berapa butirkah jumlah seluruh kelereng milik Dimas? Jawabnya bagaimana anak-anak? 7 kali 9. Ya, satu kantong. Iya. 7 kali Dimas memiliki 7 kantong kelereng. Berarti 7 kali 9. 7 dikali 9. 9. Hasilnya berapa anak-anak 7 dikali 9? 63. Benar sekali. 63 ditulis ya. Kemudian nanti jadinya juga ditulis. Jadi jumlah seluruh kelereng milik Dimas adalah 63 butir. 63 butir. Begitu ya. Sudah jelas anak-anak? Nah, ini tugas yang pertama kalian yaitu mengerjakan latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan di buku kotak-kotak ya. Apakah sudah jelas anak-anak tugas yang pertama? Ya. Ceritanya ditulis tidak. Langsung ke MKJ-nya saja ya. Langsung ke MKJ-nya saja. Baik, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, di sini Dimas dan Elmi sedang mengamati bermacam hasil prakarya. Ini ada beberapa hasil prakarya. Dari sekian banyak ini, bahan pembuatannya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang terbuat dari janur. Itu namanya janur ya. Nah, janur. Terus ini ada dari Botol. tutup botol ya Bu Linda ini ya? Botol. Oh iya. Ya. Tutup botol bekas. Botol. Bekas. Kemudian dari apa anak-anak? Ada yang tahu? Tanah liat, betul, gerabah ya. Tanah liat. Wah, ini lucu sekali anak-anak. Ini terbuat dari Botol plastik bekas, betul. botol bekas. Kemudian yang ini terbuat dari apa ini? Oh, dari stik es krim. Es krim. Dari Kertas lipat. Nah, ini adalah macam-macam hasil karya yang dibuat oleh Dimas dan Elmi. Ada yang terbuat dari bahan alam dan buatan ya. Bahan alam itu tadi ada janur, kemudian ada ini tanah liat, dan yang dari buatan yaitu ada dari plastik, dari kertas. Besok kita akan mempraktekkan salah satu untuk membuat prakarya. Itu besok hari Kamis atau Jumat ya anak-anak. Kita juga berkreasi. Nah, kita lanjut Bu Linda, pembelajaran kedua. Lanjut, boleh? Ya. Ya. Kita ada di pembelajaran 2 itu ada cerita anak-anak. Berwisata ke pantai. Wah, dilihat itu gambar pantainya itu ada banyak apa anak-anak? Sampah plastik, sampah botol ya. Biasanya para pengunjung yang tidak bertanggung jawab itu yang membuang sampah ke pantai.
Hari ini Dimas dan Elmi beserta teman-temannya bermaksud berwisata ke pantai. Sejak pagi mereka sudah sangat gembira membayangkan akan keindahan pantai dan serunya bermain di pantai. Pukul 7 pagi mereka berangkat dengan mengendarai bis. Setibanya di pantai mereka menjadi kecewa. Kondisi pantai kotor dengan banyaknya sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung pantai sebelumnya. Keseruan bermain di pantai yang tadi sudah mereka bayangkan langsung hilang. Pantai pun jadi tidak lagi indah. Mereka kecewa mengapa para pengunjung tidak mematuhi aturan yang telah tertulis di papan tidak jauh dari pintu masuk ke pantai. Padahal di papan tersebut jelas tertulis jika para pengunjung dilarang membuang sampah di sepanjang pantai. Akibat perbuatan para pengunjung yang tidak bertanggung jawab, agak dinaikkan Bu Lina. Ya. Bertanggung jawab itu orang lain merasa dirugikan. Nah ini anak-anak, tadi cerita tentang Dimas dan Elmi yang mau ke pantai, tapi mereka kecewa karena sampai di sana pantainya malah kotor akibat sampah-sampah yang ditinggalkan pengunjung sebelumnya. Nah ini yang membuat mereka kecewa, kok orang-orang pada tidak melihat aturan atau tidak membaca aturan, padahal sudah jelas-jelas terpampang. Dilarang membuang sampah di sepanjang pantai. Nah, ini kan jadi merugikan pengunjung, juga nelayan ya yang ada di situ, juga penghuni pantai ya, jadinya merasa rumah mereka itu kotor ya, tidak indah lagi. Nah, apa yang dialami oleh Dimas dan Elmi pasti juga pernah kamu alami ketika berada atau berkunjung di sebuah objek wisata. Pasti kamu akan risih ya lihat kondisi tempat wisata yang kotor karena tidak ada pengunjung yang tidak menjaga kebersihan. Nah, dari sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Apa sih yang kamu rasakan kalau melihat kondisi pantai yang kotor? Atau tempat wisata yang kotor lah kalau kamu jarang ke pantai seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan agar tidak menambah semakin banyak sampah yang mengotori pantai? Gimana tadi perasaannya anak-anak kalau lihat kondisi tempat objek wisata itu kotor, pantai itu kotor? Kecewa. Terus sedih. Ya. Kemudian yang bisa kamu lakukan apa agar tidak menambah semakin banyak sampah yang mengotori pantai? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Membawa sampahmu sendiri itu kalau misalkan kamu bawa ya, dibawa pulang ya, atau taruh nanti tempatnya itu ke tempat sampah kalau sudah selesai gitu ya. Yang nomor 3, apa yang kamu lakukan untuk mengurangi banyaknya sampah tersebut? Sudah ya, tadi tidak membuang sampah sembarangan, dikumpulkan sampahnya kemudian dibawa pulang atau ditaruh di tempat sampah. Usul apakah yang bisa kamu sampaikan pada pemerintah setempat ya, pada pemerintah setempat agar kondisi pantai terjaga, keindahan, kebersihannya? Apa? Kira-kira usul memberlakukan apa ya kalau misalkan ada yang suka membuang sampah seperti itu? Apa? Beri sanksi. Apa tuh itu sanksi? Beri sanksi. Apa itu sanksi? Bukan. Denda mungkin ya, denda. Denda 500 juta. Woi, 500 juta. Sekali. Dan 500 juta. Dendam 1 miliar. Ya, baik. Kalau misalkan dendanya, 500 miliar. ya, dendanya juga bisa dalam
dalam arti membawa pulang sampah-sampah di seluruh tempat tersebut misalnya, itu kan juga lebih mendidik ya. Jadi bisa kamu memberikan usul, diberi sanksi, diberi denda, begitu ya, diberi hukuman ya untuk pengunjung yang tidak menjaga kebersihan. Oke, sip. Lanjutnya lagi Bu Lina, bawahnya. Baik, sebentar Bu Linda. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Nah, ini tadi kita sudah belajar tentang membuat data. Tadi masih ingat ya yang sudah kita bahas tadi, termasuk nama bendanya apa, termasuk benda apa, warnanya apa, gunaannya untuk apa, dan keterangan tambahannya. Nah, nanti tugas kalian yaitu membuat kalimat berdasarkan gambar Data ini. yang kamu buat tadi, data yang kita tadi buat ya. Sebentar, kita share yang tugasnya. Baik, sebentar. Sebentar anak-anak. Apakah di layar sudah muncul screen-nya Bu Lina? Sudah, Bu. Ini tugas yang kedua ya anak-anak. Tugasnya sudah ada di Google Classroom. Nanti yang mempunyai printer boleh di print, yang tidak ditulis di buku tulis tematik ya, tidak usah khawatir. Nah ini, apakah sudah terlihat di layar kalian contohnya? Belum. Dulu, Bu. Di stop, kemudian buka anunya, Bu. Di stop dulu. Di stop dulu, kemudian nanti buka bagian yang Word-nya. Oh iya. Nah, ini apakah sudah? Ya, sudah, Bu. Ya. Sudah. Anak-anak, ini adalah tugas yang kedua kalian. Ini sudah punya beri contoh ya. Nah, tugasnya yaitu ada 3. Nih, 1, 2, 3. Cuman satu stroberinya. Tugasnya yaitu membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Nomor 1. Nanti kalian tulis di sini nomor 1. Benda tersebut bernama apa ini bendanya? Buku. Ditulis di sini nomor 2. Berdasarkan wujudnya, buku termasuk benda apa? Lalu nomor 3. Buku tersebut adalah warna buku tersebut adalah apa? Nanti ditulis di sini ya. Putih. Ya, nomor 4. Buku digunakan untuk ditulis di sini. Kemudian nanti tulis di sini ya. Biasanya buku digunakan bersamaan dengan nanti ditulis di sini. Pensil. Ya, nanti kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Sudah jelas anak-anak? Ya, baik. Kita yang efeknya Nah, nanti tugas kalian ada 2 ya. Sebentar. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan mengamati ada gambar apa ini? Oh, ada Dimas dan teman-teman sedang melakukan permainan domba dan serigala. Nih ada
mereka sedang bermain, nama permainannya yaitu domba dan serigala. Serigala nih. Ada yang menjadi domba dan ada yang menjadi serigala. Cara permainannya begini anak-anak. Anak-anak berdiri membuat pagar membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan yang akan disebut kandang. Nih anak-anak sedang bermain bergandengan dengan teman membuat kandang. Nah, permainan domba dan serigala ini dimulai dengan domba berada di dalam kandang. Jadi yang ada di lingkaran ini disebut dombanya. Nah, lalu serigala berupaya mengejar domba, baik dalam kandang maupun di luar kandang. Nah, jadi nanti serigala berupaya mengejar domba, baik dalam kandang maupun di luar kandang. Anak-anak yang berperan menjadi kandang membuka dan menutup pintu dengan melakukan gerak menekuk lutut dan berdiri secara bergantian. Ini kalau dilakukan di sekolah kita pasti kalian senang sekali ya anak-anak. Nah, ini adalah gambarnya. Nanti diperhatikan. Ini biasanya kalau kita masuk kita akan mempraktekkan. Begitu. Ini sudah selesai Bu Linda untuk pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Apakah anak-anak ada bertanya? Ayo. Oh ya, Bunda jelaskan lagi tugas hari ini. Tugas yang pertama kalian kerjakan latihan matematika ya. Nah, tugas yang kedua menuliskan kalimat berdasarkan benda yang ada di tugas yang tadi. Tugasnya sudah ada di Google Classroom semua ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada yang masih bingung? Tidak. Dari Bu Linda apakah ada tambahan? Tidak, Bu. Oh ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti dianggap sudah jelas ya anak-anak. Tinggal dikerjakan, kemudian nanti kalau belum selesai, kamu agama dulu, ulangan penilaian harian agama, kalau sudah baru diselesaikan lagi tematiknya, gitu ya. Manfaatkan waktunya, jadi jangan menunda-nunda pekerjaan, oke? Oke. Nanti juga kalian belajar ya, karena besok ada penilaian harian. Besok kita penilaian harian. Besok Selasa. Iya, besok Selasa. Ulangan 2 kali. Kalau sudah jelas anak-anak, kalau sudah jelas kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sekarang nanti kalian bisa melanjutkan tugas yang sudah diberikan. Baik. Apakah kita mau sesi foto, Bu Linda? Itu hari. Ya, fotonya Bu Linda yuk. Ya. Screenshot. Bu Lina atau Bu Linda yang screenshot. Minta tolong Bu Linda ya, Bu. Ini sudah agak... Oke. Yuk anak-anak, 1, 2, nom. Ini yang pertama dulu ya. 1. Ya. Bentar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6, Bu.
Oke, yang kedua siap. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Ayo. Terima kasih Bu Guru.